Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pernah mendengar satu doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Yang akan kita garis bawahi adalah wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikan aku cukup hanya terus memohon anugerah Engkau, dan jadikan aku tidak meminta-minta kepada yang lain. Ini mengandung makna yang sangat luas, bahwa kalau urusan memohon, kalau urusan meminta, apalagi merengek, tentu bukan kepada makhluk, namun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi penting saat kita dalam kondisi butuh, maka memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab yang mengatur rezeki ya Allah, yang mengatur waktu ya Allah, yang mengatur keputusan demi keputusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempertegas hal ini, saya akan utarakan satu kisah yang dengan kisah ini nanti kita akan lebih mantap. Mana-mana kita meminta kepada Allah, mana-mana kita meminta kepada manusia. Di dalam kitab An-Nawadir itu ada satu kisah. Orang kaya raya. Di situ sih namanya Ummu Ja'far. Tapi saya tidak tahu Ummu Ja'farnya, saya belum ngecek dalam Jami' Karamatul Aulia, belum saya cek. Yang pasti Ummu Ja'far ini adalah orang kaya yang suka ngasih, tapi rodok gaya ngasih. No, ini tak kayak matur nuwun tuh aku. Nah, dia suka ngasih ini, suka ngasih itu pada orang lain. Namun ya ada suasana merasa bahwa dirinya itu orang sukses lah kurang lebih. Nah, ngono tekor ini butuh apa ini, kurang lebih begitu. Di sini datang butuh apa kesini, kurang lebih begitu, karena dia orang sukses. Nah, orang sukses ini mempunyai tetangga kakak beradik yang sama-sama dia orang tidak punya. Nah, orang yang tidak punya buta lagi. Singkat cerita, ini Ummu Ja'far yang orang kaya raya ini melewati ke rumahnya dua orang miskin kakak beradik. Yang kakak ini memang suka meminta sesuatu kepada Ummu Ja'far. Sementara si adik ini sukanya sholat sama berdoa. Digasai atau diledek ini yang suka berdoa. Sama kakaknya. Dongo terus, sholat terus. Memang dengan sholat itu bisa kenyang tapi dongo terus, memang dengan berdoa itu ada uang kok gimana. Jaluk ke yuk kaya yuk, gua Ummu Ja'far wong sugih. Minta kepada Ummu Ja'far orang kaya. Singkat cerita, kemudian Ummu Ja'far itu memang mau ngasih dua. Yang satu itu diberikan kepada si kakak yang jelas-jelas meminta kepada Ummu Ja'far. Dia dikasih, ini ada kotak isinya makanan, terus kemudian ada ayam dan sebagainya. Di bawahnya itu diselipkan uang sekian puluh dinar. Karena Ummu Ja'far itu suka ngasih, dan ketika dia ngasih gaya gitu loh. Nyo tatai bilang terima kasih. Siapa? Kayak gitulah orang kaya. Ngasih. Sementara si adiknya yang kakak beradik tadi itu ya namanya juga tidak minta, ya cuma dikasih dikit aja, cuma dikasih sebut saja 2 dinar gitu aja, itu kan uang tok, tidak ada apa-apa. Singkat cerita, begitu Ummu Ja'far pergi ngasih,
kotak yang berisi makanan yang di sana ada banyak uangnya sama cuma uang 2 dinar. Begitu pergi, apa yang terjadi? Yang terjadi karena ini 2 kakak beradik orang miskin yang buta ini sama-sama tidak tahu. Si kakak itu tiba-tiba bilang begini sama adiknya, "Dek, saya baru aja makan, ini makanan buatmu, saya tak uangnya aja." Nah, ditukar. Begitu ditukar berarti si adik itu dapat makanan yang ternyata isinya ada puluhan dinar. Si kakak, ya dia juga, harusnya dia dapat banyak, karena ditukar dia dapat sedikit. Singkat cerita, Ummu Ja'far datang lagi. "Gimana? Orang kalau mintanya kepada aku mesti cukup toh, mesti kaya toh. Ayo kamu kakak, dapat apa kamu? Kang Mas dapat apa ini 2 anak yatim? Dapat apa kamu?" "Saya dapat uang karena memang saya butuh uang." "Berapa?" 1 dinar. "Loh kok kamu dapat seperti itu? Kan kamu dapatnya harusnya yang paling besar." "Iya tadi saya kepengennya uang jadi saya tukar." Apa kata Ummu Ja'far? Memang kalau orang sholat dan meminta kepada Allah, ada saja Allah tukarnya. Ini dilelah ditukar. Dan orang kalau meminta kepada makhluk seperti saya ini, ada saja nanti kurangnya. Dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau memang kita memintanya kepada Allah, itu kayaknya sesuatu yang jauh, bisa jadi dekat. Tapi kalau memintanya kepada makhluk, kayaknya dekat, kayaknya banyak, tapi ada nanti jadi kurang dan sebagainya. Ya kalau toh kita harus berhubungan dengan makhluk, maka sifatnya hanya didhahir saja. Sejatinya yang kita mohon rezeki, sejatinya yang kita mohon seluruh keputusan dari setiap urusan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka niscaya kalau kita memohon hanya kepada Allah, akan lebih efektif kehidupan kita. Kembali lagi dalam doa, wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku hanya mendapatkan dan memohon dari anugerah-anugerah kemurahan Engkau, bukan meminta-minta kepada yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Berapa persen lah kita dapat mengamalkannya, semoga dapat dirasakan manfaatnya. Saya akan lihat dari pondok doaku, semoga bisa menjadi bahan renungan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.